Siap. Ini kan kita bicara soal dokumen ya, dokumen kan. Siapa lembaga yang punya kewenangan untuk menyatakan satu dokumen itu cacat administratif? Saya rasa Atau spesifiknya saudara kan mempermasalahkan ijazah. Siapa yang punya kewenangan untuk menyatakan ijazah itu benar atau tidak? Dokumen itu sebenarnya agak ini. arsip. Saya ingin koreksi. Bentar, jangan dipotong. Ya, ini meluruskan. Sebentar. Oke. Ya, dokumen ini kan sudah menjadi arsip. Benar nggak? Pertanyaan saya. Jumpa lagi di channel Klakson 98, semakin ditindis semakin berbunyi. Pada kesempatan kali ini kita akan mereaksi kembali video di mana pihak-pihak Bonatua dan kawan-kawannya yang melakukan sidang di DKPP RI atau kepanjangannya Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu terkait dengan dokumen persyaratan, dalam hal ini ijazah Pak Jokowi yang digunakan untuk mendaftar sebagai pejabat publik, baik itu dari wali kota, gubernur, hingga presiden. Namun semua argumen Bonatua seketika berantakan, bahkan muter-muter nggak jelas ketika hakim mempertanyakan siapa lembaga yang berhak menyatakan bahwa ijazah itu asli atau palsu, ijazah itu sah atau tidak. Bahkan sempat ngeblank ketika hakim mempertanyakan perbedaan arsip dan dokumen. Kita simak cuplikannya. Tegas. Siap. Ini kan kita bicara soal dokumen ya, dokumen kan. Siapa lembaga yang punya kewenangan untuk menyatakan satu dokumen itu cacat administratif? Saya rasa Atau spesifiknya saudara kan mempermasalahkan ijazah. Siapa yang punya kewenangan untuk menyatakan ijazah itu benar atau tidak? Dokumen itu sebenarnya agak ini. arsip. Saya ingin koreksi. Bentar, jangan dipotong. Ya, ini meluruskan. Sebentar. Oke. Ya, dokumen ini kan sudah menjadi arsip. Benar nggak? Pertanyaan saya, sama tidak dokumen dan arsip? Saudara dalilkan karena dokumen ini masih berada di KPU. Iya. Ya. Terus kesalahan daripada para teradu ini apa? Kalau dokumen itu masih berada di KPU. Karena di KPU punya perjanjian dengan Kepala Andri sehingga menghasilkan yang namanya Peraturan KPU nomor 18 tahun 2013 yang menyebutkan bahwa jadwal retensi arsip itu adalah 5 tahun, 2 plus 3. Sehingga saya menganggap arsip yang 2010, 2005 seharusnya sudah itu sekitar berarti sudah 20 tahun lalu. Iya. Itu jauh dari kepentingan KPU Kota Surakarta menyimpan ini. Kenapa? Pejabatnya juga sudah bertanggung jawab, sudah pindah juga, tidak ada permasalahan hukum. Seperti yang tadi teman-teman Andri sebutkan, tidak ada alasan untuk KPU menahan ini untuk diserahkan ke lembaga kearsipan. Oke, siapa yang punya kewenangan untuk menyerahkan kepada Andri? Seharusnya KPU. Di mana diatur setahu saudara? Jadwal retensi arsip di PKPU. Di PKPU? Iya. Kalau arsip yang 2019? 2014, 2019? Terjawab tadi sama Pak Sumitro bahwa dari Andri bahwa itu masih status dinamis. Oke, sekarang berarti yang saudara permasalahkan arsip yang di tahun 2005. Yang sudah cukup tua menurut saya, yang tidak ada alasan lagi dikatakan arsip dinamis. Itu aja ya. Dan yang sudah dikatakan oleh KPU Kota Surakarta melalui surat resmi bahwa ini sudah dinyatakan hilang sampai Februari 2026. Saya nggak tahu setelah ini kita ketemu atau nggak, saya nggak ngerti. Baik. Ya, pertanyaan saya kedua. Pada waktu tahun 2005, kemudian tahun 2010, tahun 2012, tahun 2014, tahun 2019, saudara pengadu pernah tidak mempermasalahkan hal ini di KPU Wali Kota, di KPU Surakarta, di KPU DKI Jakarta, atau di KPU Pusat? Nah, pada tahun itu. Oh, pada tahun itu saya nggak ada urusan. Memang saya nggak kenal sama sekali. Nggak ada urusan ya, katanya. Jadi itu sejalan dengan keterangan dari pihak Nggak terkait kenal. Bawaslu. Ya. Tidak ada laporan,
tidak ada temuan terkait dengan syarat calon wali kota, syarat calon gubernur, dan syarat calon presiden. Ya, Ya. terkait dengan ijazah yang saudara sebut-sebut tadi ya. Saksi juga demikian. Waduh. Ngawur dan kemana-mana ya penjelasan Bonatua tadi terkait yang dipermasalahkan bahwa arsip dokumen ijazah persyaratan Pak Jokowi untuk menjadi pejabat publik yang sudah tua. Dan dengan pertanyaan dari anggota majelis DKPP RI tadi, apakah pada waktu tahun 2005, 2010, 2012, 2014, hingga 2019 pernah tidak saudara pengadu ini mempermasalahkan hal ini, baik di KPU Surakarta, KPU DKI Jakarta, hingga KPU Pusat. Dan yang paling membangunkan sahabat-sahabat, jawaban dari Bonatua tadi adalah pada tahun itu dia nggak ada urusan sama sekali katanya. Nah, ini menandakan bahwa ya ada maksud dari semua ini, ada dalang di belakang semua kisruh yang terjadi selama ini. Tetapi semua itu akan terbuka seiring berjalannya dan bergulirnya waktu. Apa pernah mengajukan keberatan? Izin menambahkan Yang Mulia, mungkin bukan keberatan secara langsung ke pengaduan, tetapi dari tahun 2017 saja sudah ada. Pernah tidak menyampaikan laporan kepada Bawaslu atau pernah tidak menyampaikan keberatan permintaan dokumen kepada KPU secara resmi? Tidak ada, Tidak hanya, ada. hanya di media massa. Tidak ada. Jadi selama masa tahapan pemilu ya yang saudara uraikan ini tidak ada satupun laporan atau surat permintaan kepada lembaga KPU ya yang dilayangkan oleh pengadu dan saksi. Benar ya? Betul. Betul. Nah, kemudian berikutnya pertanyaan saya. Dalam uraian kronologis yang saudara sampaikan, ada beberapa hal yang saudara mintakan untuk dilakukan oleh KPU. Ya. Terkait dengan melakukan tindakan korektif terhadap dokumen yang menurut saudara cacat administratif. Siapa yang berwenang menilai suatu dokumen itu cacat administratif? KPU kah? Atau ada Kita lembaga dengar lain? jawaban dari Bonatua ya. Atau saya ubah. KPU punya kewenangan tidak untuk menilai suatu dokumen itu cacat administratif? Baik, Yang Mulia. Saya rasa setiap warga negara yang mengerti peraturan perundang-undangan berhak mengatakan itu tidak sesuai dengan peraturan Mulai perundang-undangan. ngawur lagi nih. Jawabannya tegas. Siap. Ini kan kita bicara soal dokumen ya. Dokumen kan? Siapa lembaga yang punya kewenangan untuk menyatakan satu dokumen itu cacat administratif? Saya rasa Atau spesifiknya saudara kan mempermasalahkan ijazah. Siapa yang punya kewenangan untuk menyatakan ijazah itu benar atau tidak? KPU kah? Atau ada lembaga lain? Saya rasa publik, Yang Mulia. Publik? Saudara ini kok publik? Iya, publik berarti kan barangnya bisa macam-macam. Kok publik sih? Ya, sederhana, Yang Mulia. Saya membaca undang-undang, semua publik membaca undang-undang. Begitu Aduh, undang-undang. Ngawur. yang berwenang menyatakan satu dokumen itu cacat administratif. Siapa? Ingin meluruskan. Iya, Isu yang diajukan oleh Saudara Bonatua itu bukan perihal ijazah sebagaimana yang diterbitkan oleh universitas. Yang menjadi isu hari ini adalah legalisir yang dipergunakan sebagai dokumen persyaratan yang di dalamnya ada sejumlah fakta yang wajib ada namun tidak tersedia. Saya kira positioningnya sampai setakat itu saja. Terima kasih. ya. Ini kan KPU
diberi kewenangan oleh undang-undang ya untuk melakukan tindakan penerimaan. Ini kan tidak bisa terlepas dari proses itu kan. Kalau kita bicara soal saudara meminta untuk dilakukan korektif terhadap dokumen itu, iya kan? Diberikan kewenangan oleh undang-undang untuk menerima dokumen persyaratan, ya kan? Nah, dalam melakukan verifikasi dokumen, sebagaimana perintah undang-undang dan juga PHBU, KPU tidak berdiri sendiri. Tuh. Dia melibatkan lembaga-lembaga lain yang punya kewenangan untuk menilai. Makanya penting dari pertanyaan, ada tidak keberatan yang disampaikan oleh pengadu terkait dokumen yang diserahkan dalam pelaksanaan tahapan pemilu itu? Ya kan? Tidak ada. Nah sekarang dokumen itu Sebenarnya ada ini. Saya ingin koreksi. Sebentar, jangan dipotong. Ini meluruskan. Sebentar. Oke. Ya. Dokumen ini kan sudah menjadi arsip. Benar ya? Pertanyaan saya, sama tidak dokumen dan arsip? Kocak juga ya, sahabat Bonatua ini. Ketika anggota majelis DKPP mempertanyakan siapa yang berhak ataupun berwenang menyatakan atau mengatakan suatu dokumen ijazah itu asli atau palsu. Lalu dengan lantangnya Bonatua menjawab, saya kira publik yang mulia. Lah, kocak juga ya sahabat-sahabat. Kenapa bisa publik? Di mana logikanya, Pak? Ngawur terus. Inilah contoh penelitian yang hanya didasarkan pada sentimen ataupun kepentingan dari kelompok tertentu, tanpa didasari pondasi hukum yang kuat, yang pada akhirnya itu akan mempermalukan diri mereka sendiri di ruang sidang tersebut. Bagaimana menurut sahabat-sahabat Klakson 98? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Sampai jumpa lagi.